Baik, rekamannya saya nyalakan. Penerapan SIDA Sistem Informasi Daring Layanan Kepegawaian. Daring itu bahasa Indonesia dari online. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar istilah daring, berarti daring itu adalah online. Online itu berarti menggunakan internet. Ada juga lawan katanya yaitu offline atau luring. Jadi tidak menggunakan jaringan internet. Jadi penerapan sistem informasi daring layanan kepegawaian dalam proses usulan dokumen kepegawaian. Dalam proses usulan dokumen kepegawaian. Jadi usulannya ini bisa berupa usulan layanan yang menghasilkan dokumen atau sebetulnya ada juga layanan-layanan yang tidak menghasilkan dokumen. Bisa dilakukan menggunakan aplikasi SIDA Layak di pemerintah Kabupaten Trenggalek. Saya lanjutkan. Ini latar belakang. Latar belakangnya BKD Trenggalek memiliki 3 bidang. Ada 9 subbidang dan setiap bidang memiliki layanannya masing-masing. Jadi di bidang mutasi memiliki layanan yang terkait mutasi, misalnya layanan kenaikan pangkat atau perbaikan kenaikan pangkat, kemudian kenaikan jenjang jabatan, kemudian layanan mutasi, kemudian juga layanan-layanan seperti pensiun. Kemudian di bidang formasi dan informasi ada layanan terkait data untuk data Simpak dan SAPK-nya BKN. Kemudian ada layanan pembuatan KARIS, KARSU, dan KARBAK. Ada juga layanan tentang pembuatan atau penerbitan kenaikan gaji berkala atau perbaikan kenaikan gaji berkala. Kemudian di bidang pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan ini ada layanan yang biasanya digunakan adalah layanan terkait cuti PNS. Selain juga ada layanan terkait izin belajar dan tugas belajar serta diklat-diklat. Yang satu adalah sekretariat yang mengampu layanan terkait kepentingan internal dari BKD sendiri. Jadi PNS sekarang jumlahnya yang kami ambil data 3 hari yang lalu ada 7.223 PNS yang tersebar di 40 perangkat daerah, 40 SMPN, 14 korwil bidang pendidikan, dan 22 puskesmas. Nah, semuanya ini tersebar di 14 kecamatan dengan kontur wilayah yang berbeda-beda, ada yang dataran, ada yang agak tinggi di gunung, ya gampangnya gitu ya. Kemudian ada yang dekat pantai, ada yang dekat dari kota, ada yang jauh dari kota. Jadi SIDA Layak berusaha untuk mengatasi atau memberikan solusi untuk masalah-masalah layanan kepegawaian terkait yang berhubungan diantaranya adalah terkait dengan jarak tempuh. Itu ya. Saya lanjutkan. Jadi kondisi saat ini pengusulan layanan dan informasi hasilnya susah dan lambat. Maksudnya pengusulan layanan kepegawaian dan informasi hasil, misalnya contoh Bapak Ibu mengusulkan perbaikan SK kenaikan pangkat atau perbaikan SK KGB. Bapak Ibu kan harus mengusulkan ke BKD. Kalau jaraknya dekat tidak masalah. Tapi kalau misalnya jaraknya jauh tentu akan jadi masalah. Kemudian hasilnya juga agak repot kita peroleh sekarang. Misalnya pengen tahu apakah usulan perbaikan KGB saya sudah jadi atau perbaikan kenaikan pangkat saya sudah jadi atau dalam proses apa usulannya saya kirimkan, apakah dalam proses verifikasi atau lainnya, itu nanti akan susah kalau menggunakan sistem yang dilakukan saat ini. Akhirnya untuk menangani hal tersebut, maka dibuatlah aplikasi daring atau online yang selama ini belum ada, yang diharapkan nanti akan membuat layanan kepegawaian dan informasi hasilnya akan lebih mudah dan lebih cepat diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, ini adalah beberapa alternatif solusi yang pernah yang bisa dilaksanakan untuk menangani masalah sebelumnya. Cuman dari berbagai solusi yang bisa diusulkan ini atau dilaksanakan ini adalah satu yang cukup masuk akal atau bisa dilaksanakan secara relatif lebih mudah ya,
yaitu menggunakan aplikasi daring atau online. Yang kalau misalnya usulan yang kedua atau layanan atau alternatif solusi yang kedua, layanan melalui email, kalau emailnya banyak dan layanannya banyak tentu akan agak juga merepotkan. Apalagi emailnya itu kan bisa jadi tercampur dengan email-email lainnya dari instansi lain-lain. Kemudian ada pengusulan layanan melalui ojek daring ini juga susah karena kita perlu kerjasama dan juga kalau jarak jauh juga akan agak merepotkan. Kemudian ada pengusulan melalui berbagi drive online. Drive online itu seperti Google Drive atau Dropbox. Ini juga agak repot kalau misalnya semua OPD dibagi drive atau Dropbox ini kemudian semua menaruh atau meletakkan filenya di sana kan agak repot juga memilah-milahnya, apalagi kalau sudah banyak jenis layanannya. Kemudian kalau misalnya yang WA, bisa jadi yang selama ini Bapak Ibu kan kadang-kadang mengirimkan usulan sesuatu perbaikan data dan sebagainya melalui WA. Kadang-kadang WA ini kan tertumpuk-tumpuk banyak pesan. Jadi kadang terlewat atau misalnya sudah pernah dibaca cuma lupa dibaca lagi gitu karena tidak berada di tempat, itu juga bisa jadi masalah. Atau HP-nya penuh kan itu juga jadi masalah. Hanya dibatas tidak layak aplikasi daring atau online ini. Jadi Sidalaya sebetulnya melaksanakan atau memberikan rencana solusi atau usulan solusi untuk dua hal. Yang pertama yaitu pengajuan usulan. Jadi di Sidalaya Bapak Ibu bisa mengajukan usulan layanan kepegawaian oleh PNS. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengecek informasi kemajuan proses usulan kepegawaian. Kemudian informasi kemajuan proses usulan kepegawaian dari pihak-pihak berwenang dan membutuhkan. Jadi prosesnya sampai mana, apakah sudah diverifikasi, apakah sudah ditandatangan oleh Kepala BKD, apakah sudah jadi, Bapak Ibu bisa, dan PNS sendiri bahkan bisa mengecek layanan-layanan tersebut sudah sampai mana. Manfaat Sidalaya ada beberapa manfaat, saya kira ini Bapak Ibu tidak perlu saya jelaskan terlalu rinci karena sudah kami share PDF-nya di grup pengelola Sidalaya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di bagian ini agar waktunya lebih singkat. Nih. Lanjut lagi adalah alur proses penerapan Sidalaya. Jadi PNS ini mengusulkan usulan layanan, sebuah layanan, usulan layanan yang misalnya mengajukan usulan perbaikan berkala, mengajukan ke operator OPD atau admin unit kerja. Kemudian nanti operator OPD atau admin unit kerja ini nanti akan mengentrikan di sistemnya Sidalaya. Untuk usulan ini akan akhirnya diproses oleh BKD. Nah, di BKD ini nanti ada petugas yang bertugas untuk memverifikasi dan selalu mengupdatekan informasi terkait kemajuan proses yang telah dilaksanakan. Apakah berkas usulan dari PNS ini sudah diverifikasi? Apakah sudah diajukan ke atasan? Apakah sudah diajukan ke BKN? Misalnya perlu akses ke BKN, atau apakah berkas itu sudah jadi? Itu nanti pemproses yang di BKD akan mengupdatekan di sistem. Jadi operator OPD atau admin unit kerja ini dan PNS dapat mengetahui layanan tersebut sudah sampai mana. Itu ya. Selanjutnya, akses Sidalaya bisa diakses di sidalaya.trenggalekcup.go.id. Jangan lupa di depannya HTTPS, bukan HTTP ya. HTTPS sidalaya.trenggalekcup.go.id, di mana server untuk Sidalaya itu sendiri posisinya ada di Dinas Komunikasi dan Informatika. Saya lanjutkan. Ini adalah gambaran sebelum ada Sidalaya. Jadi seorang PNS, misalnya PNS namanya Agung, ada di Kecamatan Munjungan atau di daerah Munjungan lah. Nah, Munjungan dengan Trenggalek berdasarkan data di Google Map jaraknya berapa? 31,8 km. Berarti kalau menurut perhitungan Google Map standarnya ya sekitar 1 jam 12 menit kalau jaraknya ditempuh. Kalau PP kan berarti bisa 2 jam lebih. Itu kalau cuacanya baik dan dalam kondisi jalan yang cukup baik. Ya. Itu memerlukan waktu mungkin sekitar 2 jam untuk PP. Tapi ini si Pak Agung ini kalau mau mengurus berarti kan harus mengurus ke BKD dengan jarak 2 jam. Kalau lancar. Kalau dalam kondisi yang kurang lancar bisa jadi lebih dari itu. Kemudian sesudah ada sistem maka Pak Agung ini dapat mengusulkan melalui Sidalaya, melalui pengelola kepegawaiannya di OPD-nya,
di OPD-nya atau unit kerjanya. Jadi di Sidalaya juga dioperasikan di SMP negeri juga di Korwil. Jadi melalui pengelolanya admin unit kerja atau PD masing-masing melalui sistem, nanti masuk ke sistem dan dikelola, dikirimkan ke BKD. Memerlukan waktu paling cepat ya mungkin sekitar ya 1 menit lah, antara 1 sampai 10 menit dengan SKP secara ketentuan berlakunya tentunya jaringannya adalah jaringan internetnya dalam kondisi lancar. Jadi bisa dibandingkan antara 120 menit versus atau ya dibandingkan dengan 1 menit, 1 sampai 10 menit misalnya paling lama untuk mengusulkan satu layanan untuk beberapa pegawai. Ini kondisi sesudah yang diharapkan sesudah sistem diterapkan. Ini yang kanan. Yang kanan, sebelah kanan ini adalah yang kita dalam jangka waktu dekat, jadi terwujudnya aplikasi, kemudian sosialisasi dan fintech dilakukan sekarang, kemudian terimplementasi secara bertahap. Jadi Sidalaya nanti tidak semua layanan langsung dimasukkan Sidalaya, tapi secara bertahap. Jadi misalnya di BKD ada 15 layanan, yang dimasukkan dulu misalnya 4 layanan. Kemudian nanti akan disusul dengan layanan-layanan selanjutnya, 2 layanan atau tambah 3 layanan, itu nanti kita lakukan secara bertahap, dan setiap tahapnya tentu akan kita evaluasi dulu hasilnya. Kemudian yang di kiri, ini yang atas ini, administrasi kepegawaian berkualitas dengan Sidalaya ini, jika yang kanan ini sudah terlaksana. Kemudian ini rencana pengembangan ke depan, masih ke depan, kalau yang kanan ini sudah lancar dulu. Demikian juga yang di bawah ini adalah untuk fitur pendukung untuk Sidalaya ini juga nanti juga kita siapkan, entah bergabung dengan Sidalaya atau digabung dengan sistem lain seperti Simbak gitu ya. Sebagai informasi nanti PNS dalam waktu dekat mungkin sekitar bulan Juni kami akan informasikan atau kami akan sosialisasikan untuk akses Simbak untuk personal. Jadi setiap PNS bisa mengakses datanya masing-masing. Bisa mengetahui datanya masing-masing seperti apa. Apakah sudah waktunya KGB atau belum, umpamanya. Apakah akan naik pangkat atau belum, gitu, seperti itu. Insya Allah bulan Juni akan kita perkenalkan ya. Lanjut, kapan akan diterapkan secara resmi? Direncanakan 1 Juni 2020 dengan layanan kepegawaian yang dimunculkan secara bertahap dan akan diinformasikan melalui surat resmi. Surat resmi dari BKD Trenggalek ke OPD Bapak Ibu. Berarti sudah layak pada tanggal ini siap untuk digunakan untuk layanan apa gitu namanya ya. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang secara umum terkait Sidalaya. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Roni Ahmadi. Ahmadi selalu programmer dari Sidalaya. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Waktu dan tempat selanjutnya akan kami berikan kepada Mas Roni. Monggo Mas Roni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, saya bisa terdengar ya dari Bapak atau Ibu di sana. Minta tolong yang bisa mendengar suaranya Mas Roni bisa melambaikan tangan. Bisa melambaikan tangan. Iya, minta tolong Bu Weti bisa mendengar, itu bisa mendengar ya. Kecamatan Panggul, Kecamatan Tugu. Ya bisa mendengar suaranya Mas Roni? Halo? Tidak ada respon sebenarnya. Ya, BPBD bisa mendengar, oke. Yang lainnya bisa mendengar suaranya Mas Roni? Coba tes lagi Mas. Iya. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, monggo. Ya, silakan dilanjut Mas Roni. Bisa mendengar. Ya, monggo di-share screen. Oh ya. Ya. Sudah ya. Ini pertama-tama saya akan mulai share screen-nya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk halaman awal pengaksesan Sidalaya, di sini saya akan menjelaskan berapa menu atau berapa informasi dari aplikasi Sidalaya ini.
Ya, share screen-nya belum aktif, Mas Roni. Oh, belum aktif, Pak. Sudah kelihatan atau belum? Belum kelihatan, Mungkin masih proses, Pak. Ya, oke, sudah kelihatan, oke. Ya. Oh, sudah. Untuk halaman awal sudah layak. Bisa kita lihat di sini terdapat 4 menu yang saya jelaskan satu-satu. Untuk menu lacak usulan yang nantinya digunakan untuk pelacakan tracking usulan atau layanan yang sudah diajukan melalui aplikasi Sedaya ini melalui halaman depan. Untuk menu layanan ini hanya sekedar informasi dalam layanan tersebut terdapat berapa usulan atau berapa layanan yang ada. Dan juga ada menu infografis. Menu infografis ini untuk mengetahui statistik layanan-layanan yang telah diajukan melalui aplikasi Sedaya ini. Ada juga menu login. Menu login ini digunakan untuk mengakses halaman admin atau halaman dashboard pada aplikasi Sedaya. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan pada menu layanan di sini. Untuk menu layanan terdapat submenu seperti bidang formasi dan informasi, bidang pembinaan, dan juga bidang modal. Untuk melihat informasinya, kita bisa mengklik submenu tersebut. Dalam submenu tersebut terdapat beberapa usulan. Usulan 1, usulan peremajaan, dan usulan lainnya juga ada di sini. Untuk melihat detailnya, kita bisa melakukan klik pada usulan tersebut. Nah, terdapat beberapa detail dari usulan-usulan tersebut, seperti detail persyaratan, detail prosedur, waktu pelayanan, produk dan biaya, dan juga pengaduan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada menu infografis. Menu infografis terdapat beberapa informasi kita bisa melakukan filter berapa dokumen TMS, MS ataupun diproses sesuai rank tanggal yang telah ditentukan di sini. Contoh di sini saya akan mencontohkan dari rank tanggal Mei tanggal 1 sampai tanggal 31 pokoknya. Kemudian kita pilih layanan apa yang mau dilihat, atau juga kita bisa langsung sini. Jika kita langsung melakukan menu relate ini, maka akan secara otomatis menjumlah semua layanan dan menampilkannya dalam bentuk grafik seperti ini. Jika kita pilih salah satu layanan misalnya layanan ini, kemudian unit kerjanya kita bisa pilih atau bisa tidak, kita klik. Dia akan berubah sesuai dengan karena sama, dia masih berubah seperti ini. Kita juga bisa melakukan riset. Riset ini hanya untuk pada inputan ini. Untuk selanjutnya kita akan mengenal pada halaman admin. Untuk masuk ke dalam halaman admin, kita lakukan klik pada menu login di sini. Ketika sudah melakukan klik pada menu login, akan dihadapkan sebuah form login. Untuk form login ini username dan terdapat username dan password. Username dan password ini didapat dari
PKD atau yang telah diberikan dari PKD untuk username dan passwordnya. Di sini saya menggunakan user PKD yaitu Bimtek. Untuk halaman awal dari aplikasi Dalaya ini, halaman admin, terdapat beberapa informasi seperti data MS, data diproses, dan juga statistik yang ada pada tahun tersebut. Statistik ini hampir sama seperti yang di atas ini, cuma dalam bentuk grafis. Selanjutnya kita akan mencoba mengusulkan satu usulan baru dengan melakukan klik pada menu usulan. Samping. Di sini terdapat beberapa inputan seperti nomor surat, tanggal usulan, dan juga nama layanan. Untuk nomor surat sendiri, seumpamanya dari atasan terdapat nomor surat antar, bisa dimasukkan di sini atau bisa dikosongi. Seumpamanya masih belum ada atau masih lupa. Di sini kita akan melakukan pengajuan dan masukkan tanggal usulan. Oke, untuk nomor surat Bapak Ibu, jadi kalau biasanya Bapak Ibu mengusulkan layanan kan menggunakan surat pengantar. Nah, nomor suratnya itu bisa diambilkan dari surat pengantar yang digunakan. Tapi kalau seandainya memang tidak menggunakan surat pengantar, bisa dikosongi. Jadi diisi langsung tanggal usulannya, berarti tanggal sesuai dengan surat pengantar atau tanggal real saat mengusulkan. Oke, silahkan dilanjutkan, Mas. Ya. Nah, untuk nama layanan sendiri di sini, kita bisa memilih 2 layanan yang mau diusulkan atau 1 juga bisa. Bisa 1, 2, atau lebih juga. Di sini saya memilih usulan ini. Sesudah diinputkan, kita klik next. Di sini terdapat inputan atau pilihan seperti pilihan pegawai, juga ada tombol tambah. Untuk pemilihan pegawai, kita pilih digunakan untuk memilih pegawai yang ingin dimasukkan pada usulan tersebut. Pertama-tama kita lakukan pemilihan pegawai. Jadi pegawai yang muncul di sini itu adalah pegawai yang ada di Simbak. Jadi data yang ada di sini identik pegawainya dengan data yang ada di Simbak, jumlah PNS-nya dan nama PNS-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pegawai yang sudah mutasi keluar daerah, kemudian tapi masih muncul di Sidalaya, Bapak Ibu bisa mengusulkannya untuk memutasikannya lewat Simbak. Ya. Kemudian kalau misalnya ada pegawai yang belum masuk, bisa diusulkan juga untuk memasukkannya lewat Simbak. Jadi yang di Simbak berubah, otomatis Sidalaya nanti akan berubah. Dan Simbak akan diubah berdasarkan SK dari Bupati, bukan dari surat tugas. Demikian. Monggo dilanjut. Iya. Untuk pengusulannya atau pemilihan pegawainya, kita pilih salah satu pegawai yang mau dimasukkan pada usulan ini. Saya memilih pegawai dengan nama Teguh Ari Hartanto ini. Sesudah dipilih, kita klik tambah di sini. Sesudah dimasukkan pegawai tersebut, muncul nomor registrasi, NIP, dan juga nama pegawai dari pegawai yang telah dipilih. Dan juga ada 2 tombol, yaitu tombol bertilis ini
dan juga tombol seperti sampah ini. Jika tidak ingin memasukkan pegawai tersebut pada list di bawah di sini, kita bisa menghapus pegawai tersebut dengan mengklik tombol tambah. Untuk selanjutnya, sesudah kita lihat di sini, kita lengkapi persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dilengkapi pada usulan tersebut. Kita klik pada menulis. Maka akan tampil beberapa persyaratan. Persyaratan ini sesuai dengan usulan tersebut. Jika usulan tersebut dapat banyak persyaratan, maka di sini akan tampil beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dan juga harus di-upload dokumennya. Untuk jenis format filenya, untuk usulan ini terdapat jenis format yang diinginkan, yaitu PDF, atau formatnya harus berupa PDF. Untuk melakukan penguploadan, kita bisa memilih file dengan melakukan tombol klik pada tombol button ini. Kita pilih dokumen yang mau diupload, kita open. Untuk penamaan file sendiri di sini, ini bisa otomatis dari seumpamanya namanya tidak ditentukan oleh persyaratan, dia akan merename otomatis nama file yang diupload tadi dan di belakangnya ditambahi NIP. Seumpamanya sudah ditentukan oleh persyaratan, dia penamaannya akan sesuai dengan persyaratan dan di-rename oleh sistem. Oke, jadi Bapak Ibu untuk nama file itu ada 2 jenis ya. Bapak Ibu bisa membaca di situ persyaratannya bunyinya dokumen pendukung perbaikan data terkait kartu BPJS, garing Taspen, garing NPWP, garing Karpak, garing KTP. Kemudian buka kurung garis bawah NIP. Nah, buka kurung terakhir yang buka kurung garis bawah NIP itu adalah nama file yang akan di-rename. Nama file akan jadi di-rename menjadi seperti itu tambahannya. Jadi misalnya Bapak Ibu punya file namanya abcd.pdf, Bapak Ibu upload, nanti otomatis filenya akan berubah menjadi abcd garis bawah NIP-nya PNS tersebut .pdf gitu ya. Kalau misalnya itu diubah otomatis dari situ, dari garis bawah NIP. Ini berarti tidak ada perubahan atau nama yang lainnya. Tapi kalau misalnya ada pengubahan nama lainnya, misalnya SK garis bawah PNS garis bawah NIP, berarti nanti file Bapak Ibu misalnya abcd.pdf tadi akan berubah namanya menjadi SK garis PNS garis bawah PNS garis bawah SK garis bawah PNS atau garis bawah NIP-nya masing-masing. Ya, gitu. Jadi misalnya SK garis bawah KP garis bawah 1980 08 10 2010 01 1 019 umpamanya gitu ya. Kalau misalnya di situ ada yang lebih lengkap. Karena di situ nama renamernya apa rename-nya hanya garis bawah NIP, otomatis NIP yang diupload akan diubah hanya ditambahi di belakangnya garis bawah PDF. Di abcd.pdf berubah jadi abcd garis bawah NIP yang bersangkutan .pdf. Yang bersangkutan ini adalah Teguh Arihartanto adalah hari ini yang dicontohkan tersebut. Demikian, silahkan dilanjut Mas Roni. Ya. Untuk pengecekan file, kita bisa melakukan mengecek file tersebut benar atau salahnya. Kita bisa mengklik nama file tersebut untuk melihat preview-nya. Di sini kita lihat beberapa ini hanya file contoh saja. Kita lihat preview filenya yang diupload tadi. Jika ingin
melihat apakah benar file tersebut ini berisi ini. Sesudah dilengkapi semuanya, kita klik close pada tombol di sini juga bisa, atau bisa langsung dari luar ini. Kemudian setelah dilengkapi dan data sudah lengkapi semua, kita klik simpan. Otomatis ada satu lembar bukti usulan, yang bukti lembar usulan pertama digunakan untuk PNS. Lembar kedua ini bisa disimpan atau untuk bukti semuanya dibutuhkan. Dan juga di sini terdapat QR code. QR code ini bisa di-scan melalui aplikasi ya dari Google Play yang nantinya akan berisi berupa link yang digunakan untuk tracking dokumen ini sudah sampai mana, prosedurnya sudah sampai mana, dan dari mana. Sesudah disimpan dan muncul bukti usulan, kita bisa lihat prosesnya melalui menu diproses di sebelah sini. Kita klik menu diproses. Kita lihat berapa list yang telah diajukan. Tadi saya mengajukan dengan nama Teguh Arianto. Di sini jika sudah proses Teguh Ariantonya, maka akan muncul Teguh Arianto di sini. Kita juga melihat beberapa opsi atau tombol. Yang pertama adalah tombol lock. Tombol lock ini seperti tracking, cuma dia bisa langsung dilihat dari tombol ini. Untuk melihat prosesnya bisa lewat sini juga. Dan juga ada tombol print. Hanya kita lupa untuk mengeprint atau tidak muncul sama sekali tombol halaman, tidak muncul sama sekali halaman tab barunya, kita bisa mengklik print di sini. Baik, jadi tombol print itu tadi gunanya untuk mengeprint ini bukti usulan lagi. Jadi kadang-kadang kan kemungkinan Bapak Ibu lupa waktu untuk mengeprint yang bukti usulan. Saya jelaskan lagi, untuk bukti usulan itu ada dua, yang atas sama yang bawah. Minta tolong ditampilkan Mas Roni bukti usulannya. Ya. Oke, bukti usulan itu ada yang atas dan yang bawah. Nah, yang atas ini nanti itu ada garis putus-putus di tengahnya. Yang atas minta sudah digunting, sudah diprint dan digunting di tengah-tengahnya, dipotong di tengah-tengahnya, terserah mau digunting atau apa. Nanti yang atas minta tolong diserahkan kepada PNS yang mengusulkan layanan. Jadi PNS misalnya usulan perbaikan data kenaikan pangkat umpamanya, atau usulan perbaikan data KGB umpamanya, atau usulan cuti umpamanya. Yang atas diserahkan kepada PNS-nya yang mengusulkan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan mengusulkan, sehingga bersangkutan bisa juga men-tracking layanan yang dia usulkan. Jadi usulan saya sudah diproses sampai mana? Apakah selesai sudah sampai BKD dan sudah diverifikasi? Apakah usulan saya sudah jadi atau belum? Itu bisa dicek melalui ID usulannya itu atau menggunakan QR code scanner. Jadi men-scan QR code yang di kiri bawah itu. Nah, sedangkan lembar yang di bagian bawah, kita tolong di scroll Mas Roni ke bawah. Nah, lembar yang di bagian bawah ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk disimpan, diarsipkan. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu yang bukti di PNS hilang, Bapak Ibu masih punya ini. Jadi juga ini bisa dijadikan bukti untuk dimasukkan adalah sebagai bukti usulan bukti kinerja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pernah mengusulkan Teguh Ari Hartanto untuk layanan apa, gitu ya. Kemudian yang di bawah ini juga bisa digunakan apabila layanannya masih semi digital atau semi manual. Jadi semi digital atau semi manual itu maksudnya digital ya iya, manual ya iya. Jadi kalau digital ya iya dan manual ya iya, ini bisa dilampirkan, kopiannya bisa dilampirkan di
di bagian depan dari usulan layanan yang ke PKD. Tapi kalau digital murni itu cukup Bapak Ibu arsipkan. Oke, demikian. Monggo dilanjut Mas Roni. Ya, ya seperti untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan menu log ini. Untuk menu log sendiri, jika kita klik akan muncul beberapa informasi seperti tracking, seperti catatan. Di sini usulan telah diajukan ke BKD. Penanggung jawabnya juga kita bisa lihat, dan juga beberapa informasi seperti NIP pegawai layanan dan juga tanggal usulan. Langkah selanjutnya pengenalan pada tracking. Untuk tracking sendiri kita bisa lakukan dari dalam ataupun dari halaman depan atau halaman pertama ketika akses tidak layak. Untuk dari dalam kita bisa melalui menu tracking. Pada halaman tracking terdapat untuk inputan digunakan untuk menginputkan nomor usulan yang mau dilacak. Kita masukkan usulan tadi milik Sugi Ardanto. Kita klik telusuri, maka akan tampil informasi seperti ini. Nama pengajuannya adalah 1, juga jenis pengajuannya apa, nama pegawainya siapa, dan juga beberapa informasi seperti tanggal, keterangan, dan juga penanggung jawabnya. Ya, Bapak Ibu, jadi tracking Betul. itu bisa dilakukan melalui 3 tempat atau 3 teknik. Yang pertama menggunakan QR code, berarti Bapak Ibu dan PNS bisa menginstal QR code scanner atau QR code reader dari Play Store. Kemudian diarahkan ke QR code-nya, di-scan, nanti muncul link. Link itu waktu diklik akan menjelaskan layanan dengan bukti usulan tersebut sudah sampai mana usulannya dan bukti persyaratan yang diajukan itu yang MS mana, yang TMS mana. Itu yang pertama dengan menggunakan QR code. Kemudian yang kedua adalah tracking dari halaman sesudah login ini. Dari halaman sesudah login, halaman admin unit kerja. Dengan cara yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Roni. Kemudian yang ketiga, tracking bisa dilakukan dari luar. Jadi PNS itu kan tidak punya password untuk login ke sini. Jadi selain menggunakan QR, PNS juga bisa men-tracking sebelum login itu di bagian atas ada nomor pengajuan. Ada nomor pengajuan. Nomor pengajuan itu bisa dimasukkan. Kemudian sesudah dimasukkan bisa di-tracking dari halaman keluar sebelum login. Oke, demikian silahkan dilanjutkan Mas Roni. Ya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada menu selesai. Pada halaman menu selesai terdapat beberapa aksi atau beberapa button. Ada button yang aktif dan ada button download berkas. Untuk download berkas ini digunakan untuk mendownload berkas-berkas yang telah di-upload tadi, tapi dalam bentuk zip, kompres zip yang di-download. Dan juga di sini ada tombol download hasil usulan. Download hasil usulan ini akan aktif jika admin verifikator BKD melakukan upload dokumen hasil usulan sebanyak dibutuhkan. Oke, jadi waktu ketika suatu usulan sudah selesai, maka Bapak Ibu admin OPD atau admin unit kerja bisa melihat hasil usulan yang sudah selesai itu dari menu selesai. Nah, di situ nanti ada 2 tombol. Yang pertama
yang bagian kanan sendiri, paling kanan sendiri adalah tombol bunyinya download berkas. Nanti waktu diklik, nanti munculnya ada file zip-zipan, file kompres. Jadi satu file yang isinya banyak berkas persyaratan. Jadi misalkan ada mengusulkan perbaikan data pendidikan butuh 2 berkas. Jadi waktu diklik ada satu file zip isinya 2 berkas persyaratan tersebut jika memang masih dibutuhkan. Kemudian yang di kirinya itu adalah tombol download hasil usulan. Jadi misalnya mengusulkan cuti bisa diupload oleh operator dari BKD hasil usulan cutinya, hasil usulan cuti yang bersangkutan berupa misalnya SK cuti gitu ya. Tapi bisa juga tidak diupload oleh pengampu layanannya. Jadi contohnya pengusulan perbaikan data kan tidak perlu menghasilkan dalam bentuk SK atau surat apa gitu ya. Kan bisa langsung dicek dari simbaknya. Jadi tidak diupload dari sidalaya hasilnya. Tapi kalau yang menghasilkan berkas bisa diupload, bisa tidak. Ini nanti tergantung pengampu layanannya masing-masing. Apakah akan menguploadnya atau tidak tergantung kebijakan dari masing-masing. Demikian silahkan dilanjut. Ya, nah, seperti yang dijelaskan Pak Bayu, ini opsinya juga opsional sesuai ketentuan pengampu masing-masing. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan menu draft surat. Menu draft surat ini merupakan menu jika pengajuannya semuanya masih dalam proses pengeditan. Yang tadi bisa disimpan, langsung kembali saja, tutup, tidak apa-apa. Bisa kita edit dari sini. Semuanya sudah disimpan, dia tidak akan bisa diedit dan tidak bisa bisa diedit pada usulannya. Oke, Kita hanya bisa melihat. jadi begini Bapak Ibu, misalnya tadi mengusulkan atas nama Mas Teguh Ari Hartanto ya. Jadi sesudah diusulkan selama belum diverifikasi oleh BKD, maka Bapak Ibu masih bisa menghapus usulan tersebut kalau misalnya tidak jadi. Tapi kalau sudah diverifikasi BKD, kan secara logis saja kan tidak mungkin sesudah diverifikasi masih bisa dihapus usulannya. Sudah sampai BKD kan gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah diverifikasi BKD, muncul gambar gembok itu ada tulisan data terkunci. Berarti data itu sudah masuk BKD dan sudah diverifikasi. Tapi kalau misalnya belum diverifikasi, belum masuk BKD dan belum diverifikasi, maka akan muncul tombol hapus seperti itu, berarti masih bisa dihapus. Oke, demikian. Enggak dilanjut. Kita bisa juga melihat pengajuan jika sudah diverifikasi. Hanya bisa melihat pengajunya saja. Dan juga di sini seumpamanya tadi kan nomor suratnya masih kosong ya. Kita bisa mengedit atau masukkan nomor surat yang mau diedit. Kita bisa mengklik nomor suratnya. Kita bisa melihat beberapa inputan seperti inputan nomor surat ini dan juga tombol simpan dan tombol reset. Jika ingin mengubah nomor suratnya, kita bisa masukkan nomor surat di sini. Coba contoh saya masukkan nomor surat. Kita simpan setelah diedit. Akan berubah sesuai dengan yang diinputkan tadi. Terus selanjutnya saya mengenalkan menu draft. Menu draft di sini merupakan menu digunakan untuk melihat siapa pegawai yang mengajukan dalam datanya masih status draft atau masih dalam proses
masih belum diajukan ke BKD atau belum diverifikasi. Dan juga ada menu TMS. Menu TMS di sini digunakan untuk melihat usulan yang tidak disetujui oleh BKD atau verifikator. Di sini juga ada menu layanan. Pada dasarnya menu layanan ini sama seperti pada halaman depan, yaitu memberikan detail, melihat detail pada layanan tersebut, persyaratan apa saja, prosedur apa saja. Cuma di sini bisa kita simpan dalam bentuk PDF. Kita bisa mengklik print jika ingin menyimpannya dalam bentuk PDF. Jadi menu layanan ini sebetulnya sama dengan yang di depan. Jadi menu layanan ini nanti isinya misalnya usulan pensiun BUP, usulan pensiun BUP umpamanya ya. Itu nanti persyaratannya apa saja, kemudian prosedurnya apa saja. Misalnya Bapak Ibu ditanya oleh PNS bisa ngeprint kan dari sini. Selama itu sudah masuk di Sidalaya layanannya. Jadi misalnya ada yang tanya, Bapak Ibu bisa ngeprint kan persyaratannya dari situ. Ya, langsung diklik print, serahkan saja ke PNS-nya gitu atau di-share. Oke, monggo dilanjut. Ya, di sini juga ada menu profil. Menu profil ini digunakan untuk mengubah profil seperti password atau foto. Kita klik dahulu. Kita bisa mengubah foto juga dengan klik choose file di sini. Bisa mengubah nama lengkap, nomor HP, email, ataupun password. Untuk pengubahan password, seumpamanya ingin mengubah password, kita harus mengisikan inputan ini. Sebab tidak ingin mengubah password, kita bisa mengkosongi isian ini. Ini password secara default secara standar sudah kami berikan kemarin. Sidalaya 1, 2, 3. Dan semua OPD serta unit kerja passwordnya kan sama. Jadi untuk keamanan akses Bapak Ibu, minta tolong passwordnya kalau bisa diganti. Jadi jangan pakai password standar atau password default yang awal itu. Jadi bisa diganti, disesuaikan. Yang biasanya Bapak Ibu pakai password apa, ya pakai password itu. Jadi biar tidak bisa diakses oleh dari OPD lain atau dari unit kerja lain. Akun Bapak Ibu di Sidalaya. Sekian, monggo dilanjut. Ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara tracking di halaman awal Sidalaya. Untuk melakukan tracking di halaman depan, kita bisa mengambil nomor usulan dari bukti usulan ataupun dari admin tadi. Kita bisa mengcopy nomor registrasinya terlebih dahulu atau memasukkan langsung dari. Kita bisa melakukannya dengan cara mengklik dalam menu lacak usulan. Ketika sudah maka akan muncul pop-up seperti ini yang berisi inputan dan juga satu tombol. Untuk inputan kita masukkan nomor usulannya atau nomor registrasinya. Kemudian sesudah kita masukkan, kita klik cari. Ketika sudah dilakukan pencarian, kita akan melihat hasil seperti ini. Hasilnya ini kita bisa lihat di sini usulan diajukan ke BKD. Status ini akan berubah jika kita melakukan verifikasi pada verifikator.
Ketika sudah diverifikasi, statusnya dokumennya yang diajukan tersebut oke atau tidaknya kita bisa lihat dari nah, dokumen yang diupload tadi kita bisa dilihat di sini atau dilacak dokumen apakah atau persyaratan apakah yang tidak disetujui oleh verifikator atau BKD. Ya, jadi dari tracking ini bisa diketahui prosedur sampai mana, kemudian persyaratan yang MS mana, jika ada yang TMS, mana. Kalau yang MS nanti warnanya hijau, ada keterangan MS warna hijau. Kemudian kalau misalnya TMS, dokumen yang TMS itu akan ada keterangan TMS warna kuning, dan ada secara opsional bisa verifikator bisa memberikan informasi keterangan, misalnya dokumen tersebut permasalahannya apa, atau usulan tersebut permasalahannya apa. Kemudian di kanan itu ada penanggung jawab. Penanggung jawab itu yang pertama, yang angka 1 biasanya adalah selalu operator OPD atau operator unit kerja atau admin unit kerjanya. Jadi misalnya di sub, nanti di situ munculnya di sub. Kalau misalnya di situ adalah disparbut, berarti nanti di situ penanggung jawabnya untuk yang nomor 1 adalah disparbut. Kemudian untuk yang kedua adalah nama yang selanjutnya itu biasanya adalah nama verifikator. Misalnya penanggung jawabnya untuk pensiun, usulan pensiun nanti misalnya Yuli DA, berarti Mbak Yuli Dwi Astuti umpamanya. Atau penanggung jawab untuk cuti adalah Bagus EBY umpamanya, berarti Mas Bagus. Misalnya di foreign nanti ada nama untuk data, misalnya ada nama verifikatornya Sugito, berarti nanti yang memverifikasi adalah Mas Sugito gitu. Demikian. Monggo dilanjutkan Mas Roni. Ya. Nah, seperti dikatakan Pak Bayu, di sini kita bisa melihat proses dokumen itu sampai mana, dan juga bisa melihat penanggung jawab siapa yang melakukan verifikasi. Demikian dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya persilakan Pak Bayu. Ya, terima kasih Mas Roni. Share screen-nya mungkin bisa dimatikan dulu. Oh iya Pak, maaf Pak, lupa. Baik, terima kasih Mas Roni. Tadi adalah penjelasan atau bimbingan terkait dengan penggunaan aplikasi Sidalaya seperti apa. Kemudian kita masuki sekarang adalah termin ketiga untuk sesi pertanyaan. Termin pertanyaan. Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan menyalakan mic-nya. Jadi mic-nya minta tolong dinyalakan. Caranya mengklik gambar mic di kiri bawah kalau menggunakan laptop. Di kiri bawah ada gambar mic, diklik, kemudian nanti Bapak Ibu nanti akan bisa bertanya langsung dari situ. Monggo yang ingin bertanya silahkan mic-nya dinyalakan. Yang tidak ingin bertanya mohon mic-nya dimatikan dulu. Oke, ada pertanyaan dari yang mau bertanya silahkan dinyalakan. Ada pertanyaan silahkan dinyalakan kemudian menanyakan. Pastikan mic-nya sudah tidak berwarna merah baru bertanya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, Pak Bayu, tolong jelaskan lagi yang maksudnya mengganti nama file tadi gimana ya? Soalnya kurang jelas. Pergantian nama file. Ya, Mengganti nama file yang dirujukan tadi. Oh, ganti nama file. Oke. Oke. Minta tolong Mas Roni ditampilkan lagi layar untuk mengganti nama file yang persyaratan ya. Yang ada underscore nip-nya tadi. Gitu. Iya. Oke, ya. Share screen kan lagi untuk mengganti nama file. Ditampilkan dulu layarnya yang untuk upload persyaratan, nanti saya jelaskan. Saya share screen ya Pak. Ya, di share screen nanti penjelasannya biar dari saya aja. Oke.
Oke, terus grup chatnya minta tolong di close dulu, Mas. Ya. Oke, jadi waktu Bapak Ibu mengupload persyaratan, ada ada dua cara untuk mengubah terkait dengan nama file. Ada dua teknis terkait nama file yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, jika persyaratan di kiri itu sudah ada buka kurung terakhir itu kan ya, Bapak Ibu lihat persyaratan di kiri itu ada garis bawah NIP. Berarti nama file tidak ditentukan oleh BKD kalau cuma garis bawah NIP itu gampangnya nomor satu ya. Garis bawah NIP itu berarti nama file tidak ditentukan oleh admin di BKD, tapi ditentukan oleh Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu misalnya punya file namanya abcd.pdf, kemudian di situ persyaratannya ada garis bawah NIP. Berarti nama file Bapak Ibu misalnya abcd.pdf tadi diupload, nanti hasilnya bunyinya ya abcd garis bawah NIP-nya PNS tersebut. Jadi misalnya abcd garis bawah 1980-0810-2010-01.pdf umpamanya. Itu jika tidak ditentukan, maka bunyinya di situ buka kurung garis bawah NIP. Jadi Bapak Ibu harus menyesuaikan dulu nama filenya. Jika diminta oleh pengampu layanan, contoh diminta pengampu layanan, misalnya sub bidang pensiun, meminta salah satu persyaratan adalah SKP tahun terakhir. Nah, dan harus diberi nama filenya SKP garis bawah tahun terakhir umpamanya ya. Jadi Bapak Ibu harus merename dulu file yang akan diupload itu menjadi SKP garis bawah tahun terakhir .pdf. Baru diupload ke sini. Jadi nanti berubah filenya menjadi sesudah diupload jadi SKP garis bawah tahun terakhir garis bawah NIP. NIP itu selalu muncul ya. NIP itu selalu muncul dengan format apapun selalu muncul ya. Jadi akan berubah file yang sudah di-rename dari OPD Bapak Ibu berubah menjadi yang SKP garis bawah tahun terakhir tadi menjadi di sini tambahi NIP-nya. Itu yang pertama, berarti Bapak Ibu harus merename sendiri. Ini nanti tergantung pengampu atau pemilik layanannya apakah minta diubah langsung dari Bapak Ibu atau dari sistem. Nah, yang kedua adalah pengubahan langsung dari sistem. Cara mengenali pengubahan langsung dari sistem adalah melihat persyaratan itu yang di kiri itu ada persyaratan. Itu yang dibuka kurung garis bawah NIP itu bukan itu nanti bunyinya, tapi misalnya SK garis bawah KP umpamanya garis bawah NIP. Berarti nanti file Bapak Ibu dengan nama apapun jika diupload nanti akan berubah menjadi SK garis bawah KP garis bawah misalnya 1980-0810-2010-01-1019.pdf. Itu ya. Jadi diubahkan otomatis oleh sistem. Tapi kalau tidak diubahkan otomatis oleh sistem, namanya yang di bagian depan tetap menggunakan nama file Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu lihat dulu persyaratannya di persyaratan bagian bawah itu dipastikan dilihat dulu. Kalau misalnya garis bawah NIP itu berarti minta tolong sebaiknya diubah dulu filenya sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan persyaratan yang disampaikan oleh pengampu layanan. Misalnya subbid pensiun persyaratan minta diubah namanya jadi apa gitu. Berarti disesuaikan dulu. Tapi kalau sudah ditentukan oleh admin berarti itu sudah koordinasi dengan pengampu layanan bahwa minta diubah langsung otomatis menjadi file itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengubahnya. Kira-kira begitu. Nanti bisa lebih jelasnya lagi kalau dipraktekkan. Demikian. Demikian mungkin bisa Mas gimana Dinas Perhubungan ada pertanyaan lagi? Sudah cukup untuk saat ini. Ya. Monggo, silakan kalau ada lagi yang lain bisa menyalakan mic-nya. Minta tolong di stop screen dulu Mas Roni. Ya, dari yang lain ada pertanyaan lagi? Bu Weti, Pak Uda ada pertanyaan? Mas Kentot dari Dongko? Mas Pur? Mas Pur ini ngantuk kayaknya Mas Pur.
Dari Kecamatan Bendungan, kemudian Dinas Pariwisata. Oke, jadi pertemuan kali ini kami rekam ya. Jadi pertemuan sekarang sesi ini saya rekam. Jadi nanti filenya mungkin file video. Jadi dari awal tadi saya rekam, jadi wajah-wajah Bapak Ibu ini terekam sebetulnya. Jadi nanti ini akan kami simpan. Jadi kalau misalnya ada kebingungan, file ini nanti akan kami upload di YouTube, bisa dilihat lagi. Jadi presentasi dari awal seperti apa, sampai akhir seperti apa. Jadi bisa diingat-ingat lagi materinya, oh gini, 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 gini. Jadi kalau misalnya lupa atau misalnya masih bingung, bisa diputar lagi nanti di YouTube. Di YouTube-nya BKD nanti kami sharing di grupnya pengelola kepegawaian untuk KTU ya, kepegawaian, dan juga di grupnya pengelola Sidalaya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak Ya, ada Mas kami Bayu. ada Ya, Mas siap. Bayu. Oke, Bu. Tadi udah, Mas Bayu. Oh, oke, monggo Bu Eti. Terkait dengan usulan, itu kan ada beberapa usulan, termasuk usulan Karis Karsu, bisa kan di situ ya tadi, Mas? Usulan pengajuan Karis Karsu. Oh, oke. Untuk usulan ini nanti kita koordinasikan lagi dengan pengampu layanan. Mana yang siap dengan menggunakan digital, atau mana yang siap yang belum siap menggunakan digital, atau mana yang semi digital. Itu soalnya kadang ada layanan yang kita tidak bisa berdiri menentukan sendiri apakah dia digital atau dia masih manual atau semi manual. Contoh kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat itu BKN membutuhkan file digital dan juga membutuhkan manual. Gitu. Dengan kalau file digitalnya dengan nama file tertentu, dengan jumlah file tertentu, kemudian juga manualnya juga diminta. Padahal juga sudah minta digital BKN itu untuk kenaikan pangkat. Jadi dua-duanya bisa, kalau kenaikan pangkat nanti digitalnya juga bisa diupload di Sidalaya untuk membantu bidang mutasi yang menurusi kepangkatan mengumpulkan file digitalnya. Manualnya juga, kalau misalnya masih menerapkan manual, juga minta tolong dikumpulkan. Kalau misalnya di bidang mutasi dan di WKN masih membutuhkan manual. Tapi kalau misalnya layanannya itu sudah bisa digital semuanya dan siap digital pengampu layanannya, maka Sidalaya juga bisa digunakan digital murni. Jadi intinya Sidalaya itu bisa digunakan tiga strategi, Bu. Ya. Jadi yang pertama dengan sistem digital murni, berarti full digital, bisa mengupload usulan, kemudian memproses dan men-tracking usulan. Yaitu full digital. Kemudian yang kedua, semi digital atau masih semi manual, separuh-separuh lah gampangnya. Semi digital atau semi manual itu berarti upload digital file ya iya, manual ya iya. Digital itu masih juga bisa digunakan Sidalaya. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk mengupload file digitalnya dan juga men-tracking, melihat posisi layanan dan prosedur sampai mana. Yang ketiga, masih manual. Masih manual sebetulnya juga bisa menerapkan Sidalaya. Fungsinya apa? Bapak Ibu tidak perlu mengupload. Jadi cukup misalnya mengajukan layanan Karis Karsu umpamanya. Jadi PNS-nya siapa aja. Nanti tinggal di-upload nama NIP dan nama PNS-nya, berkasnya masih manual. Fungsinya Sidalaya apa? Fungsinya Sidalaya adalah untuk men-tracking layanannya. Jadi layanan saya Karis Karsu sudah jadi atau belum umpamanya, atau sudah dikirim ke BKN atau belum, atau sudah sampai BKD atau belum, misalnya PNS ingin tahu seperti itu. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama full digital, yang kedua semi digital dan semi manual, kemudian yang ketiga masih manual. Tiga-tiganya bisa dimanfaatkan sebetulnya. Ya, jadi kita mengantisipasi tiga-tiganya ini karena BKD tidak berdiri sendiri, juga berkaitan dengan yang atas. Apakah atas perlu digital saja, apakah perlu digital dan manual, apakah perlu manual. Kemudian kalau misalnya bisa diselesaikan oleh BKD juga tergantung pengampu layanan. Apakah sudah siap dengan digital saja, apakah masih manual, ataukah masih semi-semi, gitu ya. Oke, demikian Bu Weti. Ya, makasih Mas Bayu. Oke, kami. Ada lagi. Mas, mau tanya Mas. Dari Bapeda, Mas. Bapeda, ya. Enggak, Mas. Itu untuk
layanan di Sidalaya itu memang belum komplit ya Mas itu? Iya. Karena itu kan kalau di manual kemarin saya baca-baca itu kan sudah ada beberapa item seperti fasilitas penerbitan kartu istri itu kan di situ ada kan di manual book itu. Tapi saya lihat di Sidalaya itu masih belum muncul itu. Atau untuk memunculkan itu wewenang BKD ya itu. Ya, jadi begini seperti dijelaskan, terima kasih dari Pak Goda, dari Pak Pedang ya. Jadi seperti dijelaskan pada presentasi awal, pengantar Sidalaya di awal itu, jadi layanan yang masuk di Sidalaya itu akan dimasukkan secara bertahap. Jadi subit atau layanan yang sudah siap bisa dimasukkan ke situ. Tapi kalau misalnya belum siap, belum kita masukkan ke situ, ya. Jadi kita masukkan bertahap dulu. Yang kira-kira sudah siap dimasukkan Sidalaya mana. Jadi misalnya kita masukkan 5 layanan dulu. 5 layanan sudah lancar, kita evaluasi, baru kita tambahkan lagi yang siap mana. Daripada nanti kita masukkan blok semuanya ternyata masih bingung gitu kan ya. Jadi kita tentukan dulu SOP-nya seperti apa, karena SOP-nya kan terkait dengan persyaratan dan prosedur, waktu layanannya kan juga harus kita tentukan. Kemudian nanti kalau sudah siap, SDM-nya juga sudah siap semuanya, baru kita jalankan yang untuk layanan itu. Oke. Jadi yang untuk yang masih sebelum tanggal 1 Juni, Bapak Ibu masih bisa gunakan Sidalaya itu untuk mengusulkan atau menguji coba. Jadi sebelum 1 Juni ini masih pakai data dummy. Nanti sesudah 1 Juni baru data persyaratan yang memang benar-benar bisa diusulkan secara resmi. Oke, jadi masih pakai data yang misalnya Bapak Ibu usulkan sembarang, ada yang salah tidak apa-apa. Menghapus tidak apa-apa. Jadi sebelum 1 Juni. Jadi Bapak Ibu bisa uji coba dulu lah. Biar tidak kaget. Jadi sebelum 1 Juni. Nanti sesudah 1 Juni kita secara bertahap kita masukkan layanan ini, layanan ini, layanan ini. Layanan apa, itu yang bisa diusulkan dari Sidalaya. Oke. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih Mas. Oke. Sudah Mas, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi dari kecamatan-kecamatan? Kecamatan-kecamatan tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, untuk selanjutnya kami sampaikan untuk latihan Bapak Ibu ya. Untuk latihan minta tolong, saya share screen dulu ya. Untuk latihan minta tolong Bapak Ibu mengusulkan satu usulan layanan untuk 1 orang PNS, layanan apapun. Kemudian minta tolong bukti layanannya dikirimkan ke saya melalui Telegram atau melalui WA. Dan juga minta tolong Bapak Ibu melakukan tracking untuk layanan yang sudah diusulkan tersebut dan difoto atau di screenshot layarnya dikirimkan juga ke saya. Jadi untuk kami agar kami bisa mengetahui materi yang kami sampaikan itu sudah tersampaikan sejauh apa. Kemudian sejauh apa Bapak Ibu bisa menerima materi tersebut. Jadi saya share screen dulu untuk latihannya. Ya, jadi latihan admin unit kerja ya, operator Sidalaya untuk mengetahui pemahaman Bapak Ibu sebagai latihan. Yang pertama minta tolong diusulkan 1 buah layanan. Contoh saja dari perangkat daerah masing-masing melalui Sidalaya. Kemudian yang nomor 2, jika sudah upload persyaratan dan mengirimnya, minta tolong disimpan PDF-nya atau cetak PDF-nya, kemudian dikirimkan ke saya PM via Telegram atau WA. Kemudian 3, kirimkan juga foto hasil tracking usulan yang Bapak Ibu usulkan dari nomor 1. Jadi kami bisa mengetahui Bapak Ibu sudah bisa memahami cara mengusulkan atau masih belum. Nah, kemudian Bapak Ibu sudah bisa mencoba tracking atau belum. Jadi untuk evaluasi kami juga. Kemudian sebagai informasi lagi, saya ulangi lagi, nanti video ini kami rekam. Sekarang masih dalam posisi merekam. Jadi Bapak Ibu bisa memutar video ini lagi melalui YouTube nanti kalau sudah kami share, insya Allah. Okay? Kemudian tadi yang untuk latihan dikirimkan ke PM Telegram atau WA, diberi nama, minta tolong dikasih informasi dari perangkat daerah mana Bapak Ibu. Okay? Jadi kami bisa mengenali, oh ini sudah oke gitu, yang ini masih bingung gitu. Jadi kita bisa melihat mana yang masih perlu pendampingan atau bimbingan, mana yang sudah lancar. Demikian. Ada lagi pertanyaan?
Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kami akhiri dulu sekian. Kemudian latihannya kami tunggu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sejahtera dan keluarganya dalam kondisi bahagia. Oke. Ya. Demikian kami akhiri. Bapak Ibu bisa sign off, bisa sign out ya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.